Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus. Tuhan terus menjaga, memelihara, dan memberkati dalam kasih-Nya. Berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 16 Maret 2024. Saudara-saudara, kita akan membaca kitab Habakuk pasal 3, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-13. Untuk perenungan firman Tuhan, mari kita mohon hikmat dan pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terpuji kekal Engkau terus menjaga kami. Kami rindu mendengarkan firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu terus menolong kami untuk menyatakan bahwa hidup kami terus dibaharui di dalam Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Habakuk pasal 3, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-13. Doa Nabi Habakuk. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu, ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman, dan Yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kushan tertekan, kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungai kah, ya Tuhan? Terhadap sungai-sungai murka-Mu bangkit? Atau terhadap laut kah amarah-Mu, sehingga Engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan-Mu? Busur-Mu telah Kau buka, telah Kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat Engkau, gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu. Samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panah-Mu yang melayang laju, karena kilauan tombak-Mu yang berkilat. Dalam kegeraman Engkau melangkah melintasi bumi. Dalam murka Engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat-Mu, untuk menyelamatkan orang yang Kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan Kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, dari perikop bacaan firman Tuhan ini, kita merenungkan dalam sebuah tema, respons iman dalam ratap. Respons iman dalam ratap. Timang pakanna kapatonganan ulendui bating. Saudara-saudara,
kitab Nabi Habakuk memberi kesan menarik dalam pasal 3 ini. Dan jika kita mengilas balik pada pasal 1 dan pasal 2, maka tampaklah dialog kemarahan dan keluhan kepada Tuhan. Akan tetapi ada keyakinan dalam doa bahwa Tuhan akan hadir dalam karyanya. Mengapa perubahan yang terjadi? Apakah bangsa Israel dilepas dari tangan orang Kasdim? Apakah pertanyaan Habakuk dijawab oleh Tuhan? Tidak. Perubahan yang terjadi justru dalam diri Nabi Habakuk. Bukan di luar diri yang dibarui oleh Tuhan, melainkan batin. Sama seperti Habakuk, terkadang diri kitalah yang perlu dibaharui oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, respons Nabi Habakuk muncul dalam gumul ketika dia merata. Tanpa sadar, Tuhan memberi kita waktu dan ruang untuk merata dalam persiarahan iman kita. Seperti Nabi Habakuk, dalam iman percaya bahwa Allah pasti bertindak dalam kebenaran dan keadilannya seturut waktunya. Allah datang dari negeri Teman dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Ada kilauan seperti cahaya. Allah pasti datang, dan sinar cahaya itu adalah tanda kehadiran Tuhan. Saudara-saudara, selanjutnya Allah digambarkan seperti raja yang berkereta. Lalu penyakit sampar dan demam yang mendahuluinya. Itu adalah dewa sembahan orang Kanaan. Itu berarti Allah mampu mengendalikannya dan Allah yang berkuasa. Sederhananya dapat dikatakan bahwa tidak ada hal di luar kontrol Allah. Tidak ada hal di luar kontrol Allah. Nabi Habakuk dalam doanya melihat Allah jauh lebih berkuasa, bahkan mereka akan gemetar. Lebih jauh, kita melihat Allah juga turut berperang, melawan sungai dan laut. Hal itu memperlihatkan bahwa Allah maju dengan gagah berani sebagai pahlawan. Semua itu untuk menyelamatkan umat, orang yang diurapi. Karena itu dalam keteguhan iman Nabi Habakuk, ia mengalami proses dalam doanya bersama Tuhan. Akhirnya, ia mengalami kemenangan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, firman Tuhan saat ini mengajarkan kepada kita seperti Nabi Habakuk yang dalam keteguhan imannya ia mengalami proses. Kita pun akan terus mengalami proses dalam gumul juang iman kita. Kita terus berdoa bersama Tuhan sehingga kita boleh mengalami kemenangan, bertumbuh dalam Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Roh Kudus terus menolong kami untuk memahami cinta kasih-Mu, untuk memahami kehadiran-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh hidup mengalami kemenangan di dalam kasih-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, selamat berkarya. Tuhan Yesus terus memberkati. Dia menjaga, memelihara, dan hadir dalam sepanjang kehidupan kita. Biarlah kasih-Nya terus dihidupi umat-Nya. Haleluya, shalom.